Step 1. Approach your sounds beyond cool. Skandal dugaan korupsi bantuan hibah pengembangan persutraan Murbai tahun anggaran 2022 di Kabupaten Wajo akhirnya diungkap. Kejaksaan Negeri Wajo resmi menetapkan sekaligus menahan satu orang tersangka yang diduga menjadi aktor utama dalam perkara tersebut. Pihak yang ditersangkakan dalam kasus ini adalah pihak penyedia bernama Muhammad Kurnia Sam alias MKS. Usai ditetapkan tersangka, MKS langsung digiring ke rumah tahanan rutan kelas 2B Sengkan untuk menjalani penahanan selama 20 hari ke depan. Penetapan tersangka diumumkan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Wajo yaitu Haryanto Pane dalam konversi pers yang digelar di kantor Kejari Wajo pada hari Kamis 18 Desember 2025 sore. Penyidik Kejaksaan Negeri Wajo berdasarkan dua alat bukti yang sah telah menetapkan saudara MKS sebagai tersangka dan hari ini langsung dilakukan penahanan. Kasus ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan intensif setelah tim jaksa memeriksa puluhan saksi dan ahli. Berdasarkan hasil penyidikan, perbuatan tersangka diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 1.150 juta rupiah. Penetapan tersangka MKS tertuang dalam surat penetapan nomor 38-P419-FD 2-12-2025 tertanggal 18 Desember 2025 dengan sangkaan melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Sementara itu, Kasipisus Kejari Wajo Sudarmanto mengungkapkan bahwa penyidik telah memeriksa 52 orang saksi mulai dari unsur ASN, PPTK, PPK, hingga pihak-pihak terkait lainnya penetapan tersangka MKS dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain. Saat ini penyidik baru difokuskan pada pelaksanaan kegiatan persutraan Murbai di Desa Pakanna, Kecamatan Tanah Sitolo. Sejumlah wilayah lainnya di Kabupaten Wajo disebut masih berpotensi dikembangkan dalam penyidikan selanjutnya. Disinggung soal kasus-kasus dugaan korupsi lainnya yang juga telah ditangani Kejari Wajo, termasuk BPNT dan kredit bermasalah di salah satu bank plat merah. Pihak Kejari Wajo memilih irit berbicara. Dari Kabupaten Wajo, Edi Prekendes, Wajo TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, pada tanggal 18 Desember 2025, kami dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Wajo, di samping saya ada Kasipitsus ini, ada Kasih Intel, akan memberikan informasi sekalian siaran pers kepada saudara-saudara sekalian, baik itu media massa maupun masyarakat Kabupaten Wajo, di mana pada hari ini tim Pitsus Kejaksaan Negeri Wajo berdasarkan dua alat bukti yang sah telah menetapkan status tersangka dengan inisial MKS selaku penyedia, di mana tim penyidik pada Kejaksaan Negeri Wajo telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan ahli sehubungan dengan adanya tindak pidana korupsi pada bantuan hibah pengembangan persutraan di Kabupaten Wajo tahun anggaran 2022. Berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Wajo, tim penyidik telah memiliki dua alat bukti yang sah dan cukup sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP untuk menetapkan saudara MKS sebagai tersangka. Dan ini telah kita lakukan berdasarkan surat penetapan nomor 38 garing P419 FD2 12 2025 tanggal 18 Desember 2025. Perlu dalam kesempatan ini kami sampaikan juga bahwa terhadap tersangka diduga telah melakukan perbuatan pidana yang diancam melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang
RI nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99. Selanjutnya dalam kesempatan ini kami sampaikan, setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, tim penyidik telah melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari ke depan di rumah tahanan kelas 2B Sengkang. Adapun alasan penahanan terhadap tersangka adalah alasan subjektif berdasarkan pasal 21 ayat 1 KUHP, alasan objektif berdasarkan pasal 21 ayat 4 KUHP. Perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian negara sebesar, ya, biarpun nanti mungkin kita akan coba lakukan lagi pendalaman, sebesar 1 miliar 150 juta rupiah. Ini berdasarkan LHP Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo, ya, di mana ini sudah keluar. Makanya kami berani dalam kesempatan ini menetapkan status tersangka karena sudah ada perhitungan kerugian negara, ya, dan ini berdasarkan hasil audit. Mungkin demikian yang perlu saya sampaikan secara singkat. Mudah-mudahan informasi ini bisa diterima oleh teman-teman sekalian supaya bahan untuk informasi dan pengetahuan kepada masyarakat Wajo. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Untuk selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Kasih Pinsus dan Kasih Intel. Terima kasih.